Pernah nggak sih kamu merasa heran, kenapa ada orang yang gajinya cuma pas-pasan, tapi hidupnya tetap tenang, bisa beli rumah, bisa jalan-jalan, bahkan kadang bantuin keluarga juga? Sementara kamu, gaji sudah lumayan, tapi rasanya selalu kurang. Baru tanggal 5, dompet sudah sepi, gaji habis, tapi entah kemana. Fenomena ini bukan mitos. Ini nyata. Banyak orang yang secara pendapatan sebenarnya kecil, tapi cara mereka mengatur uang sangat berbeda. Mereka bukan kaya karena angka gajinya, tapi karena cara berpikir dan kebiasaan keuangannya yang cerdas. Dan percayalah, hal ini bisa dipelajari siapa saja, termasuk kamu. Jangan buru-buru menyalahkan gaji. Memang, punya penghasilan tinggi bisa membantu. Tapi jika pola pikir dan gaya hidupmu tetap boros, sebesar apapun gaji kamu, tetap akan terasa kurang. Di sisi lain, kalau kamu tahu cara memanfaatkan gaji pas-pasan dengan strategi yang tepat, kamu bisa membangun kekayaan pelan-pelan, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan. Jadi, kalau kamu pernah merasa hidup ini berat karena penghasilan terbatas, jangan menyerah dulu. Ada banyak cara untuk tetap bisa hidup nyaman, bahkan kaya secara perlahan, meskipun kamu mulai dari gaji yang kecil. Yang terpenting bukan seberapa besar yang kamu hasilkan, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Dan di video ini, kita akan membongkar semua strateginya, secara detail, praktis, dan bisa langsung kamu terapkan. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah, kaya itu bukan tentang jumlah nol di rekening. Kaya itu soal kestabilan hidup, rasa tenang, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tanpa stres berlebihan. Banyak orang yang punya gaji 2 digit, tapi selalu pusing karena utang. Sementara ada juga yang gajinya hanya cukup untuk kebutuhan dasar, tapi hidupnya terasa lapang. Kuncinya terletak pada manajemen keuangan. Sesederhana itu, tapi sekaligus sangat menentukan. Dan ironisnya, hal ini jarang diajarkan di sekolah, di kampus, bahkan di tempat kerja. Padahal, ini ilmu dasar yang seharusnya diketahui oleh semua orang sejak muda. Bayangkan gaji kamu adalah air dalam ember. Ember itu punya lubang-lubang kecil. Kalau kamu tidak menutup lubangnya, seberapapun banyak air yang kamu tuang, pasti akan bocor dan habis. Tapi kalau kamu bisa menambal semua lubangnya, air sedikit pun bisa bertahan lama. Itulah analogi sederhana dari pengelolaan uang. Orang yang kaya bukan berarti dia tidak pernah mengeluarkan uang. Tapi mereka tahu kemana setiap rupiah pergi. Mereka punya kebiasaan mencatat, mengevaluasi, dan membuat keputusan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan sesaat. Mereka bukan pelit, tapi sadar akan prioritas. Dan menariknya, kebiasaan ini tidak tergantung pada besar kecilnya gaji. Justru ketika kamu terbiasa hidup dengan penghasilan terbatas, kamu punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang terlalu nyaman, kemampuan bertahan, disiplin, dan efisiensi. Itulah sebabnya, banyak pengusaha besar yang dulunya hidup susah. Mereka dilatih dari awal untuk berpikir hemat, cerdas, dan kreatif. Jadi, kalau kamu saat ini merasa hidup dengan gaji pas-pasan, jangan minder. Itu bisa jadi modal yang luar biasa untuk jadi kaya di masa depan, kalau kamu tahu cara mengelolanya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bagaimana caranya? Pertama, kamu harus tahu dengan pasti berapa kebutuhan hidupmu setiap bulan. Bukan kira-kira, tapi angka real. Buat daftar dari yang paling penting, seperti makan, tempat tinggal, listrik, air, transportasi, dan sebagainya. Jangan dulu pikirkan nongkrong, jajan kopi, atau langganan aplikasi. Langkah ini sering dilewatkan. Banyak orang langsung membelanjakan gaji mereka tanpa rencana. Akhirnya, uang habis, dan mereka bingung kenapa tidak cukup. Padahal, kalau kamu tahu dulu kebutuhan pokokmu, kamu bisa mengatur pos-pos pengeluaran dengan lebih bijak. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, sisihkan dulu untuk tabungan atau dana darurat. Jangan tunggu sampai ada sisa baru menabung. Karena, kalau kamu menunggu sisa, biasanya tidak akan pernah ada. Sisihkan di awal. Anggap itu sebagai biaya wajib untuk masa depan kamu. Idealnya, kamu punya dana darurat sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau 1 bulan kamu butuh 2 juta untuk hidup, kamu harus punya minimal 6-12 juta yang disimpan dan tidak boleh diganggu-gugat.
Ini penting banget untuk jaga-jaga kalau suatu saat kamu kehilangan pekerjaan, sakit, atau butuh biaya mendadak. Setelah itu, baru kamu alokasikan sisanya untuk kebutuhan tambahan dan hiburan. Tapi tetap dalam batas wajar. Jangan sampai hiburan menggerus tabungan. Ingat, kamu sedang membangun fondasi keuangan, bukan sekadar hidup untuk hari ini saja. Dan kalau kamu sudah bisa mengatur keuangan dengan pola ini, langkah berikutnya adalah cari cara untuk menambah penghasilan. Karena pada akhirnya, walau kamu pandai mengatur, gaji pas-pasan tetap punya batas. Kamu butuh sumber tambahan agar bisa mempercepat proses menuju kebebasan finansial. Tapi jangan buru-buru cari bisnis yang besar. Mulailah dari hal yang sederhana. Jual barang bekas di rumah, bantu orang dengan keahlian kamu, atau mulai proyek kecil-kecilan dari rumah. Banyak peluang di sekitar, asal kamu peka dan mau bergerak. Ingat, kekayaan itu bukan datang dari satu langkah besar, tapi dari ratusan langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Konsistensi adalah kunci. Dan banyak orang gagal bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka menyerah terlalu cepat. Lalu bagaimana kalau kamu sudah berhemat, sudah punya tabungan, tapi tetap merasa belum cukup? Itu wajar. Karena kebutuhan manusia memang tidak ada habisnya. Setiap kali kamu punya uang lebih, keinginan baru akan muncul. Disinilah pentingnya punya tujuan keuangan yang jelas. Misalnya, kamu ingin bebas dari utang dalam 2 tahun, ingin punya rumah dalam 5 tahun, atau ingin liburan ke luar negeri 3 tahun lagi. Dengan tujuan yang jelas, kamu bisa menahan diri dari pengeluaran yang tidak penting. Karena kamu tahu, setiap rupiah yang kamu hemat hari ini akan membawamu lebih dekat ke impianmu. Dan ketika kamu berhasil mewujudkannya, kepuasan yang kamu rasakan jauh lebih besar dibanding kesenangan sesaat dari belanja impulsif. Selain itu, kamu juga perlu belajar investasi. Jangan takut dengan kata investasi. Banyak orang merasa itu hanya untuk orang kaya. Padahal, sekarang investasi bisa dimulai dari nominal kecil, bahkan dari puluhan ribu. Yang penting adalah pengetahuan dan kesabaran. Mulailah dengan memahami jenis-jenis investasi yang ada, emas, reksadana, saham, properti, atau bahkan investasi ke diri sendiri melalui pelatihan dan pendidikan. Pilih yang sesuai dengan profil kamu. Jangan ikut-ikutan orang lain. Dan ingat, investasi bukan cara cepat kaya, tapi cara cerdas untuk membangun kekayaan secara perlahan. Sambil jalan, kamu juga harus belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini hal yang sederhana tapi sangat menentukan. Kadang kita bilang butuh HP baru, padahal HP lama masih berfungsi. Kadang kita merasa perlu nongkrong setiap akhir pekan, padahal itu hanya keinginan untuk terlihat keren di media sosial. Kalau kamu bisa jujur pada diri sendiri dan belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting, kamu akan punya kontrol yang kuat atas hidupmu sendiri. Dan itu adalah salah satu ciri utama orang yang benar-benar kaya. Mereka tidak dikendalikan oleh gaya hidup, tapi mereka mengendalikannya. Kamu juga perlu belajar dari orang-orang yang sudah berhasil. Baca kisah mereka, tonton video mereka, serap pola pikir mereka. Banyak sekali inspirasi yang bisa kamu temukan dari orang-orang biasa yang berhasil membalikan keadaan karena ketekunan dan strategi yang tepat. Tapi jangan hanya jadi penonton. Jadikan mereka sebagai motivasi untuk bertindak. Karena kalau kamu hanya kagum tanpa meniru langkah mereka, kamu hanya akan jadi pengagum, bukan pelaku. Nah, sekarang kita bicara soal kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele, tapi sangat berpengaruh dalam perjalanan keuangan. Misalnya, kebiasaan membeli makanan di luar setiap hari. Sekilas terlihat kecil, cuma 20.000, pikirmu. Tapi coba hitung dalam sebulan. Kalau kamu beli makan siang di luar setiap hari kerja selama 20 hari, itu sudah 400.000. Belum lagi jajan sore, kopi, ongkos pesan antar, dan lainnya. Bandingkan dengan kalau kamu bawa bekal dari rumah. Biaya bisa turun drastis. Dan uang yang tadinya untuk jajan, bisa kamu alihkan untuk menambah tabungan atau bahkan untuk mulai investasi kecil. Ingat, kaya bukan soal hal besar dulu, tapi soal konsistensi dalam hal-hal kecil. Contoh lain adalah langganan aplikasi yang jarang kamu pakai. Mungkin kamu punya 3-4 aplikasi berlangganan tiap bulan, dari hiburan sampai alat kerja. Tapi coba tanyakan ke diri sendiri,
Apakah semuanya benar-benar aku gunakan dan butuhkan? Kalau tidak, batalkan saja. Hemat 50.000 sampai 100.000 per bulan mungkin terdengar kecil, tapi dalam setahun, itu bisa jadi 1 juta lebih. 1 juta yang tidak kamu sadari bocor dari dompetmu setiap tahun. Dan kalau kamu tidak sadar, maka lubang keuangan akan terus terbuka, walaupun kamu merasa sudah hemat. Maka dari itu, penting banget untuk melakukan audit pribadi terhadap semua pengeluaranmu. Buatlah kebiasaan mengecek ulang semua pengeluaran setiap minggu. Buka catatanmu, lihat kemana saja uangmu pergi, dan tanyakan, apakah semua itu memang perlu? Jangan biarkan uangmu mengalir tanpa arah, karena uang yang tidak punya tujuan akan habis tanpa hasil. Banyak orang berpikir bahwa kebocoran besar datang dari satu pengeluaran besar. Padahal justru kebocoran keuangan sering datang dari hal kecil yang terjadi terus-menerus. Sama seperti kapal yang tenggelam bukan hanya karena dihantam ombak besar, tapi bisa juga karena kebocoran kecil yang dibiarkan berhari-hari. Dan ini semua bisa kamu atasi kalau kamu punya kesadaran dan kemauan untuk berubah. Lalu, bagaimana kalau kamu punya utang? Apa bisa tetap membangun kekayaan walaupun masih terlilit cicilan? Jawabannya, bisa. Tapi dengan catatan, kamu harus serius menyusun strategi. Pertama, bedakan antara utang produktif dan utang konsumtif. Utang produktif adalah utang yang digunakan untuk hal yang menghasilkan, misalnya modal usaha. Sedangkan utang konsumtif adalah utang untuk hal-hal yang sifatnya hanya dinikmati sesaat, seperti beli gadget mahal, traveling, atau belanja impulsif. Kalau kamu punya utang konsumtif, fokus utamamu adalah segera melunasinya. Jangan cari utang baru hanya untuk menutup utang lama. Itu seperti gali lubang tutup lubang. Mulailah dengan membuat daftar semua utang yang kamu miliki. Tulis berapa nominalnya, bunganya, dan tenggat waktunya. Lalu, urutkan dari yang bunganya paling besar ke yang paling kecil. Fokus lunasi utang berbunga besar lebih dulu, sambil tetap membayar minimum untuk yang lain. Setelah utang itu lunas, alihkan dana tersebut untuk melunasi utang berikutnya. Ini disebut dengan metode debt avalanche, dan terbukti efektif mempercepat pelunasan. Di saat yang sama, jangan berhenti menabung. Walaupun sedikit, tetap sisihkan dana darurat. Karena kalau kamu fokus utang saja tanpa dana cadangan, saat ada kebutuhan mendadak, kamu akan kembali terjebak meminjam. Yang tak kalah penting, hentikan semua kebiasaan yang menambah beban keuangan. Berhenti menggunakan kartu kredit untuk hal yang tidak penting. Berhenti tergoda promo yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Dan berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain di media sosial. Karena hidup yang terlihat mewah di Instagram belum tentu mencerminkan kenyataan. Banyak orang terlihat kaya, padahal semua itu dari cicilan dan utang. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Fokus saja pada kestabilan finansialmu sendiri. Satu hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah, jangan menggantungkan hidup sepenuhnya pada satu sumber penghasilan. Kalau kamu hanya mengandalkan gaji, kamu sangat rentan. Karena satu perubahan dari tempat kerja bisa langsung menghantam seluruh keuanganmu. Maka dari itu, kamu perlu punya backup. Bisa berupa pekerjaan sampingan, bisnis kecil-kecilan, atau investasi. Kamu tidak harus langsung resign dan jadi pengusaha. Mulailah dari waktu luang. Apakah kamu punya keahlian menulis, desain, ngajar, jualan online? Gunakan skill itu untuk menambah pemasukan. Bahkan kalau kamu belum punya keahlian, kamu tetap bisa mulai dari belajar. Internet sekarang penuh dengan sumber belajar gratis, tinggal kamu mau atau tidak. Dan jangan meremehkan penghasilan kecil dari sampingan. 50.000 per hari, misalnya, bisa jadi 1,5 juta sebulan. Dan kalau kamu konsisten, itu bisa jadi dana tambahan untuk menabung, investasi, atau bahkan liburan tanpa utang. Jangan lupa, banyak pengusaha sukses hari ini yang memulainya dari kerja sampingan. Mereka tidak langsung besar, tapi mereka konsisten. 1 orderan jadi 2, 2 jadi 10, 10 jadi 100. Semua berawal dari keberanian untuk memulai. Tapi, di tengah semua itu, jangan sampai kamu kehilangan arah. Tujuan kamu bukan sekadar menumpuk uang. Tujuan kamu adalah menciptakan hidup yang lebih tenang, aman,
dan penuh pilihan. Hidup yang tidak terikat pada utang, tekanan finansial, atau gengsi sosial. Hidup yang bisa kamu nikmati, bukan cuma jalani. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sering dilupakan, padahal sangat memengaruhi kondisi keuangan, pola pikir. Cara kamu memandang uang, memegang peran besar dalam menentukan apakah kamu akan hidup dalam kelimpahan atau terus merasa kekurangan, walaupun gaji terus naik. Orang yang punya pola pikir miskin biasanya menganggap uang sebagai sesuatu yang cepat habis. Mereka terburu-buru membelanjakan uang karena takut tidak bisa menikmatinya nanti. Mereka berpikir, mumpung ada, beli dulu. Akibatnya, mereka selalu merasa kurang, tidak peduli seberapa besar penghasilannya. Sebaliknya, orang yang punya pola pikir kaya akan memandang uang sebagai alat, bukan tujuan. Mereka sadar bahwa uang bisa digunakan untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Mereka tidak buru-buru menghabiskan, karena mereka punya visi jangka panjang. Mereka tahu, menunda kesenangan hari ini bisa membuka peluang yang lebih besar besok. Contohnya begini. 2 orang sama-sama dapat bonus 2 juta. Yang satu langsung beli sepatu baru karena merasa pantas mendapat hadiah setelah kerja keras. Yang satu lagi memilih menyimpan uang itu untuk memperbesar modal usahanya. 6 bulan kemudian, orang yang menyimpan bonusnya malah punya tambahan penghasilan. Sementara yang satu lagi cuma punya sepatu yang sudah mulai usang. Ini bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hidup, tapi menikmatilah dengan sadar. Ketika kamu belanja, pastikan kamu melakukannya karena memang kamu ingin dan butuh, bukan karena ingin validasi sosial atau sekadar pelarian dari stres. Ingat, kebahagiaan sejati tidak datang dari barang, tapi dari kendali atas hidupmu. Dan kendali itu baru bisa kamu miliki saat keuanganmu sehat. Ada satu kebiasaan orang sukses yang menarik. Mereka mencatat semua pengeluaran dan pemasukan, sekecil apapun. Ini terlihat sederhana, tapi sangat kuat. Karena dengan mencatat, kamu menjadi sadar. Kamu tahu persis kemana arah uangmu. Dan dari sana, kamu bisa melihat pola. Mungkin kamu akan sadar bahwa kamu terlalu sering jajan di akhir pekan. Atau kamu membayar sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Dengan mencatat, kamu tidak hanya mengatur uang, tapi juga melatih disiplin dan kesadaran diri. Kalau kamu belum terbiasa mencatat secara manual, gunakan aplikasi pencatat keuangan. Sekarang banyak aplikasi gratis yang bisa membantumu. Intinya bukan alatnya, tapi kemauanmu untuk konsisten melakukannya. Sekali kamu mulai sadar, kamu akan mulai memegang kendali. Nah, setelah kamu mulai punya kendali atas uang, langkah berikutnya adalah menjaga energi dan waktumu. Karena uang bisa dicari, tapi waktu dan tenaga sangat terbatas. Orang yang ingin membangun kekayaan tidak hanya memperhatikan pendapatan, tapi juga bagaimana mereka menggunakan waktu. Mereka tahu kapan harus bekerja keras, kapan harus belajar, kapan harus istirahat, dan kapan harus membangun relasi. Kalau kamu habiskan waktu luang hanya untuk scroll media sosial berjam-jam, tapi selalu bilang tidak punya waktu untuk belajar atau cari sampingan, itu artinya kamu belum memprioritaskan hidupmu dengan baik. Kaya itu bukan soal kerja terus-menerus, tapi soal efisiensi dan arah yang jelas. Coba perhatikan waktu-waktumu yang terbuang. Waktu nonton TV tanpa tujuan, nongkrong kosong, tidur berlebihan, atau sekadar rebahan karena malas gerak. Semua itu adalah peluang yang hilang. Padahal waktu yang kamu miliki hari ini tidak akan pernah kembali. Gunakan waktu dengan bijak. Belajarlah hal baru. Tingkatkan keahlian. Bangun jaringan. Dan yang paling penting, rawat kesehatan fisik dan mentalmu. Karena tidak ada artinya punya banyak uang, kalau badan sakit-sakitan dan pikiran terus tertekan. Inilah hal yang sering dilupakan orang dalam perjalanan menjadi kaya, bahwa kekayaan sejati adalah keseimbangan. Keseimbangan antara keuangan, waktu, energi, hubungan sosial, dan kebahagiaan batin. Jangan lupakan hubungan dengan orang-orang terdekatmu, karena dukungan mereka bisa menjadi fondasi mental yang sangat penting. Jangan terlalu sibuk mengejar uang sampai kamu lupa bagaimana rasanya tertawa bersama keluarga atau bercengkerama dengan sahabat. Salah satu tanda orang kaya sejati adalah mereka tidak pelit pada waktunya untuk orang-orang yang mereka cintai. Mereka tahu bahwa uang bisa dicari lagi, tapi momen kebersamaan itu tak tergantikan. Kemudian,
Ada juga aspek spiritual dan mental yang tak kalah penting. Rasa syukur. Orang yang terus merasa kurang tidak akan pernah puas. Tapi orang yang tahu bersyukur, bisa bahagia dengan yang sedikit, sambil terus berusaha untuk lebih baik. Rasa syukur bukan berarti pasrah, tapi menerima hari ini dengan penuh penghargaan, sambil melangkah ke masa depan dengan semangat. Rasa syukur menenangkan hati, mengurangi stres, dan membuatmu lebih fokus dalam mengelola keuangan. Dan satu lagi, jangan lupa untuk berbagi. Ini terdengar kontradiktif. Bagaimana mungkin kamu bisa kaya kalau kamu terus memberi? Tapi percaya atau tidak, berbagi membuka pintu rezeki dari arah yang tak terduga. Bukan hanya soal materi, tapi juga dalam bentuk relasi, ketenangan batin, dan keberkahan hidup. Orang yang pelit cenderung hidup dalam ketakutan. Takut kekurangan, takut kehilangan. Tapi orang yang suka memberi, justru seringkali mendapat lebih banyak. Karena hidup itu bukan soal menghitung untung rugi setiap saat, tapi tentang membangun makna. Jadi mulai sekarang, tanamkan dalam pikiranmu bahwa kamu bisa kaya, meskipun saat ini gajimu pas-pasan. Karena kaya bukanlah titik, melainkan proses. Dan proses itu dimulai dari niat, disusul dengan kebiasaan, dan diperkuat oleh pola pikir yang benar. Mari sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, realita. Banyak orang yang ingin berubah, tapi cepat menyerah karena merasa prosesnya terlalu lama. Saya sudah coba hemat, tapi tetap saja belum bisa nabung. Saya sudah kerja sampingan, tapi penghasilannya kecil. Atau, saya sudah buat anggaran, tapi ujung-ujungnya tetap jebol. Ini semua wajar, dan dialami hampir semua orang yang sedang membangun ulang kondisi finansialnya. Perubahan keuangan itu bukan sprint. Ini maraton. Bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang konsisten sampai akhir. Kamu perlu sadari bahwa membangun kekayaan dari gaji kecil itu butuh waktu, kesabaran, dan ketekunan. Bukan soal instan, tapi soal bertahan. Dan justru karena prosesnya panjang, maka kamu harus pandai menjaga semangat. Karena tanpa semangat, semua strategi keuangan akan terasa berat dijalani. Nah, bagaimana cara menjaga semangat? Satu hal yang bisa membantu adalah membuat catatan visual tentang progresmu. Bisa berupa grafik tabungan yang terus naik. Bisa juga jurnal pribadi yang mencatat setiap pencapaian kecil. Misalnya, bulan ini kamu berhasil tidak jajan kopi selama seminggu penuh, atau berhasil menyisihkan 200.000 dari gaji, atau berhasil melunasi satu cicilan kecil. Pencapaian kecil ini terlihat remeh, tapi sangat penting. Karena kalau kamu hanya fokus pada hasil akhir yang besar, kamu akan cepat lelah. Tapi kalau kamu rayakan kemajuan kecilmu, kamu akan terus termotivasi. Selain itu, cari lingkungan yang mendukung. Bertemanlah dengan orang-orang yang juga sedang berusaha mengelola keuangan dengan bijak. Jauhi lingkungan yang konsumtif, yang selalu mendorong kamu untuk belanja, tampil mewah, atau hidup di luar kemampuan. Lingkungan yang sehat akan membuatmu merasa tidak sendirian. Kamu akan punya teman curhat, teman diskusi, bahkan teman saling menyemangati. Jangan malu membicarakan uang, selama konteksnya adalah belajar dan berkembang. Kalau perlu, ikuti komunitas literasi keuangan. Sekarang banyak forum atau grup media sosial yang membahas tentang cara mengatur keuangan, tips investasi, pengalaman bayar utang, sampai cerita sukses orang biasa. Di sana kamu bisa belajar dari pengalaman nyata, bukan teori belaka. Lalu, penting juga untuk membangun sistem. Bukan cuma mengandalkan niat. Karena semangat bisa naik turun. Tapi kalau kamu punya sistem, maka kamu tetap akan jalan walaupun sedang malas. Contoh sistem sederhana. Setiap kali gajian, langsung otomatis transfer ke rekening tabungan. Atau, gunakan aplikasi keuangan untuk mengingatkan kamu setiap hari soal anggaran. Buat sistem yang bisa, memaksa, kamu tetap di jalur, walaupun kondisi emosimu sedang tidak stabil. Sistem bisa berupa jadwal, alarm, rekening terpisah, hingga catatan harian. Semakin sederhana sistem itu, semakin besar kemungkinan kamu untuk patuh. Jangan buat sistem yang terlalu rumit. Nanti kamu sendiri yang bingung. Selain sistem, kamu juga perlu tahu prioritas. Saat uang terbatas, kamu harus bisa berkata, tidak, pada hal-hal yang tidak penting, bahkan kalau itu datang dari orang dekat.
Misalnya, ajakan teman nongkrong di kafe mahal, atau permintaan keluarga yang di luar kemampuanmu. Kamu boleh menolak dengan cara yang sopan, tapi tetap tegas. Karena kamu punya tanggung jawab pada masa depanmu sendiri. Kalau kamu selalu mengiyakan semua permintaan orang lain demi menjaga hubungan, sementara kamu sendiri kesulitan, lama-lama kamu akan kelelahan. Ingat, kamu bisa membantu orang lain dengan maksimal hanya kalau kondisi finansialmu sendiri kuat. Jadi, jangan merasa bersalah untuk memilih dirimu sendiri dulu. Menjaga stabilitas finansial bukan egois, tapi bagian dari tanggung jawab hidup yang dewasa. Sekarang, mari kita bahas satu contoh nyata yang sering tidak disadari, biaya kecil yang terjadi karena rasa malas. Misalnya, kamu terlalu malas masak, akhirnya tiap hari beli makanan. Kamu malas jalan sedikit ke halte, akhirnya naik ojek online. Kamu malas bawa botol minum, akhirnya beli air mineral setiap hari. Semua ini adalah kebocoran kecil yang terjadi bukan karena kebutuhan, tapi karena kebiasaan. Coba hitung saja. Kalau kamu beli air mineral seharga 5.000 setiap hari, dalam sebulan kamu sudah habiskan 150.000 hanya untuk air minum. Padahal kamu bisa isi ulang gratis dari rumah. Kaya itu bukan soal kerja keras saja, tapi soal keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Apakah kamu mau memilih yang praktis tapi mahal, atau yang repot sedikit tapi hemat? Orang yang kaya dengan gaji kecil biasanya punya satu ciri yang sama. Mereka rela sedikit repot di awal demi keuntungan jangka panjang. Mereka rela masak sendiri, bawa bekal, naik kendaraan umum, dan mengatur anggaran harian secara disiplin. Semua itu bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka sadar bahwa kekayaan dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang bijak. Dan keputusan-keputusan itu diulang terus, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sampai akhirnya membentuk gaya hidup baru. Gaya hidup hemat bukan berarti kamu tidak menikmati hidup. Justru sebaliknya, kamu akan lebih menikmati hidup karena tidak dikejar-kejar tagihan. Kamu bisa tidur lebih nyenyak, karena tahu semua kebutuhan sudah kamu kelola. Kamu bisa menghadapi masa depan dengan lebih tenang, karena tahu kamu punya tabungan dan rencana yang jelas. Lalu, ada satu hal yang perlu kamu tanamkan dalam-dalam, jangan menunda untuk mulai. Banyak orang menunggu momen sempurna. Nanti kalau gaji naik, saya mulai nabung. Nanti kalau utang lunas, saya mulai investasi. Nanti kalau kondisi lebih stabil, saya akan belajar keuangan. Masalahnya, nanti, itu seringkali tidak pernah datang. Kalau kamu tidak mulai sekarang, kapan lagi? Mulailah dari yang kecil. Tabung 5.000 sehari. Pelajari satu video edukasi keuangan setiap malam. Catat pengeluaranmu minggu ini. Tinjau ulang langganan yang kamu punya. Semuanya bisa dimulai hari ini juga. Jangan remehkan langkah kecil. Karena kalau dilakukan setiap hari, langkah kecil akan jadi lompatan besar. Sekarang mari kita bahas tentang sesuatu yang mungkin terasa berat bagi sebagian orang, tapi justru sangat penting untuk membangun kekayaan jangka panjang, yaitu investasi. Banyak orang langsung menghindar saat mendengar kata investasi. Mereka merasa itu rumit, butuh uang besar, dan penuh risiko. Padahal, justru investasi adalah salah satu jalan utama untuk membuat uangmu bekerja dan berkembang, bukan sekadar disimpan lalu habis karena inflasi. Dan kabar baiknya, investasi tidak harus dimulai dengan modal besar. Bahkan dengan uang 50.000, kamu sudah bisa mulai investasi reksadana. Dengan 100.000, kamu bisa beli emas digital. Dengan 200.000, kamu bisa mulai mencicil saham blue chip secara berkala. Yang penting adalah memulai, lalu terus belajar. Jangan menunggu sempurna dulu. Karena ilmu tentang investasi itu tidak datang dari membaca teori saja, tapi juga dari pengalaman langsung, sedikit demi sedikit. Pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan karaktermu. Kalau kamu orang yang tidak suka risiko besar, mulailah dari reksadana pasar uang atau emas. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam, pelajari saham. Tapi lakukan dengan penuh kesadaran. Jangan karena ikut-ikutan atau FOMO. Ingat, tujuan investasi bukan kaya mendadak, tapi membangun kekayaan jangka panjang. Kalau kamu berharap uangmu langsung berlipat ganda dalam waktu singkat, itu bukan investasi, itu spekulasi, bahkan bisa jadi penipuan.
Lalu bagaimana kalau kamu masih punya utang? Investasi tetap bisa dilakukan, asalkan utangmu tidak terlalu memberatkan dan kamu sudah punya dana darurat. Kalau kamu punya utang konsumtif berbunga tinggi, selesaikan dulu itu. Tapi kalau kamu punya cicilan ringan dan terkontrol, kamu tetap bisa mulai menyisihkan sebagian untuk investasi sambil membayar cicilan. Karena kalau kamu menunggu semua kondisi sempurna, kamu akan kehilangan waktu. Padahal waktu adalah elemen terpenting dalam investasi. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar potensi hasil di masa depan. Karena investasi itu bermain dengan kekuatan waktu dan bunga berbunga. Coba pikirkan begini. Kalau kamu menyisihkan hanya 50.000 per minggu, dalam setahun kamu sudah punya 2.600.000. Dalam 5 tahun, lebih dari 13 juta, dan itu belum termasuk imbal hasil dari investasimu. Ini semua bisa terjadi tanpa harus jadi orang kaya dulu. Selain investasi, kamu juga perlu mulai berpikir tentang penghasilan pasif. Apa itu penghasilan pasif? Itu adalah uang yang terus masuk, bahkan ketika kamu tidak sedang bekerja secara aktif. Contohnya, uang dari hasil sewa properti, dividen saham, royalti buku, konten YouTube yang terus menghasilkan, atau penjualan produk digital. Intinya, kamu bekerja sekali, lalu hasilnya terus mengalir. Tentu, membangun penghasilan pasif butuh waktu. Tapi kalau kamu terus-terusan menukar waktu dengan uang, hidupmu akan selalu sibuk. Kamu hanya akan hidup dari gaji ke gaji, dan itu sangat melelahkan. Maka dari itu, mulai sekarang, pikirkan, apa yang bisa kamu buat, bangun, atau jual, yang bisa jadi aset jangka panjang? Kalau kamu suka menulis, buatlah e-book atau blog. Kalau kamu bisa desain, jual desainmu di platform digital. Kalau kamu jago masak, rekam resep-resep unik dan unggah ke media sosial. Semua ini bisa jadi sumber uang tambahan di masa depan. Dan jangan lupa, penghasilan pasif tidak hanya untuk orang kaya. Justru orang yang gajinya kecil harus berpikir lebih keras untuk menciptakan sumber pasif. Karena mereka tidak bisa selamanya bergantung pada gaji bulanan. Berikutnya, kita bicara soal manajemen risiko. Banyak orang yang merasa baik-baik saja sampai satu kejadian besar terjadi, entah sakit, kehilangan pekerjaan, atau krisis ekonomi. Tanpa perlindungan yang memadai, semua usaha mengatur keuangan bisa hancur dalam semalam. Itulah kenapa kamu juga harus mempertimbangkan asuransi dasar. Paling tidak, asuransi kesehatan. Karena biaya berobat sekarang sangat mahal. Jangan sampai kamu sudah menabung susah payah, tapi semua habis karena satu kali masuk rumah sakit. Kalau di tempat kerjamu sudah disediakan BPJS, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kamu bekerja lepas, kamu tetap bisa mendaftar BPJS Mandiri dengan biaya yang terjangkau. Jangan menunda hal ini, karena kesehatan adalah aset utama dalam hidupmu. Setelah semuanya kamu susun, dari pengeluaran, tabungan, utang, investasi, hingga perlindungan, kamu akan mulai merasakan kestabilan. Dan dari kestabilan inilah kamu bisa membangun kebebasan. Kebebasan untuk memilih pekerjaan, kebebasan untuk berhenti kalau tempat kerja tidak sehat, kebebasan untuk mengambil cuti tanpa rasa bersalah, dan kebebasan untuk merancang masa depan sesuai impianmu sendiri. Kebebasan finansial bukan berarti kamu tidak kerja lagi. Tapi kamu tidak dipaksa kerja hanya untuk bertahan hidup. Kamu kerja karena kamu mau, bukan karena kamu harus. Dan itu adalah bentuk kemewahan tertinggi yang bisa dimiliki siapapun, terlepas dari gajinya. Tentu semua ini tidak bisa terjadi dalam semalam. Tapi percayalah, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Tidak peduli seberapa terbatas penghasilanmu sekarang, kamu selalu punya kendali atas cara kamu menggunakannya. Kamu bisa memilih untuk hidup boros atau hemat. Kamu bisa memilih untuk konsumtif atau produktif. Kamu bisa memilih untuk menyerah pada keadaan, atau bangkit dan menyusun strategi. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Di luar sana, banyak orang yang juga sedang berjuang. Mereka juga mulai dari nol. Tapi karena mereka terus jalan, sekarang mereka sudah jauh lebih dekat ke tujuan mereka. Dan kamu pun bisa seperti itu. Saat kamu mulai terbiasa hidup teratur secara finansial, kamu akan menyadari satu hal penting, ketenangan batin. Hidupmu mungkin masih sederhana, gajimu belum berubah banyak, tapi ada rasa damai yang tidak kamu miliki dulu.
Kamu tahu kemana uangmu pergi. Kamu tidak lagi panik saat tanggal tua. Kamu tidak merasa tertekan melihat gaya hidup orang lain. Dan justru dari ketenangan inilah, kekuatan finansial akan tumbuh. Karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh emosi atau gengsi. Kamu bisa membuat keputusan berdasarkan logika dan tujuan jangka panjang, bukan berdasarkan tekanan sosial atau impuls sesaat. Sayangnya, banyak orang yang saat sudah mulai stabil, malah kembali ke kebiasaan lama. Mereka merasa aman, lalu mulai longgar. Belanja tanpa perhitungan. Kembali menambah cicilan. Menunda menabung. Padahal, mempertahankan jauh lebih sulit daripada memulai. Maka dari itu, kamu perlu membangun rutinitas. Jadikan semua kebiasaan baik itu sebagai bagian dari hidupmu, bukan sekadar proyek jangka pendek. Sama seperti menyikat gigi, mandi, atau sarapan, manajemen keuangan juga harus jadi rutinitas yang melekat setiap hari. Mulailah setiap bulan dengan mengecek kondisi keuanganmu. Buat perencanaan. Tinjau ulang kebutuhan. Tentukan prioritas. Dan di akhir bulan, evaluasi. Apa yang berhasil kamu lakukan? Apa yang perlu diperbaiki bulan depan? Konsistensi dalam evaluasi akan membuatmu terus berkembang. Jangan anggap itu sebagai beban. Justru di situ kamu sedang menanamkan budaya disiplin dalam hidupmu sendiri. Karena orang yang tidak pernah mengukur, tidak akan pernah tahu apakah mereka sedang maju atau mundur. Selain evaluasi, kamu juga perlu menjaga motivasi. Caranya bisa macam-macam. Ada yang senang membaca buku keuangan, ada yang suka menonton video inspiratif, ada juga yang menulis jurnal perjalanan finansialnya. Pilih cara yang paling cocok untukmu. Dan jangan lupa, berikan hadiah kecil untuk dirimu sendiri saat mencapai target. Misalnya, kalau kamu berhasil menabung 1 juta dalam 3 bulan, beri dirimu hadiah yang tidak terlalu mahal tapi menyenangkan. Ini akan menjaga semangatmu tetap hidup, tanpa keluar dari jalur. Tapi, kamu juga harus siap menghadapi masa-masa sulit. Akan ada bulan-bulan di mana pengeluaranmu membengkak. Akan ada momen di mana kamu merasa jenuh, lelah, atau bahkan ingin menyerah. Itu semua wajar. Yang penting adalah bagaimana kamu merespons. Jangan biarkan satu kesalahan kecil membuatmu membatalkan semua yang sudah kamu bangun. Jangan biarkan 1 bulan yang buruk menghancurkan semangatmu. Bangkit. Kembali atur langkah. Karena perjalanan ini panjang, dan kamu butuh kekuatan mental untuk terus bertahan. Ada satu hal penting lagi yang harus kamu tanamkan. Jangan terus-menerus menyalahkan keadaan. Banyak orang terjebak dalam pola pikir, kalau saja saya punya gaji lebih besar, saya pasti bisa. Atau, kalau saja saya lahir di keluarga kaya, pasti hidup saya berbeda. Ya, mungkin benar. Tapi kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa kamu ubah adalah apa yang kamu lakukan hari ini. Jangan buang energi untuk mengeluh. Gunakan energi itu untuk mencari solusi. Karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan kemampuanmu untuk mengelola uang, membuat keputusan bijak, serta menata masa depan, itu semua ada di tanganmu sendiri. Ingat, banyak orang sukses yang dulunya hidup dalam kondisi serba kekurangan. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak menyalahkan. Mereka belajar, bangkit, dan terus berjuang. Dan kamu juga bisa. Jangan remehkan kekuatanmu. Jangan anggap enteng perubahan kecil yang kamu buat. Karena satu kebiasaan baik bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Dan satu keputusan bijak bisa membuka jalan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kalau hari ini kamu mulai mencatat pengeluaran, besok kamu bisa mulai menabung. Kalau besok kamu mulai menabung, minggu depan kamu bisa belajar investasi. Kalau minggu depan kamu mulai investasi, bulan depan kamu bisa punya penghasilan tambahan. Dan dari sana, masa depanmu mulai berubah. Semua itu berawal dari satu keputusan, untuk tidak lagi hidup pasrah, tapi mulai hidup dengan sadar. Sekarang bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Bayangkan kamu sudah bebas dari utang. Sudah punya tabungan yang cukup. Punya penghasilan tambahan. Bisa bantu orang tua. Bisa liburan tanpa utang. Bisa hidup tanpa takut tanggal tua. Itu semua bisa kamu wujudkan, bukan karena kamu dapat warisan, bukan karena kamu menang undian,
Tapi karena kamu konsisten dan sabar menjalani proses ini, sedikit demi sedikit, setiap hari. Gaji pas-pasan bukan alasan untuk hidup pas-pasan selamanya. Karena yang menentukan apakah kamu akan kaya atau tidak, bukan angka di slip gajimu, tapi cara kamu berpikir, bertindak, dan bertahan. Dan mulai sekarang, kamu sudah tahu caranya. Dan sekarang, mari kita renungkan sejenak. Mungkin kamu bukan orang dengan penghasilan besar. Mungkin kamu masih berkutat dengan utang, dengan cicilan, dengan kebutuhan harian yang terasa makin mahal. Mungkin kamu pernah merasa hidup ini tidak adil, karena sekeras apapun kamu bekerja, rasanya hasilnya selalu kurang. Tapi ingatlah, yang membuat seseorang kaya bukanlah nasib, tapi keputusan. Bukan keberuntungan, tapi kebiasaan. Dan bukan besarnya gaji, tapi bagaimana cara dia memperlakukan setiap rupiah yang dia miliki. Kamu tidak harus menunggu kaya untuk mulai bertindak bijak. Justru dengan bertindak bijak, kamu sedang menjemput kekayaan itu perlahan-lahan. Kamu sudah belajar bagaimana menyusun anggaran. Kamu sudah tahu pentingnya tabungan dan dana darurat. Kamu sudah memahami nilai investasi, penghasilan pasif, serta pentingnya kontrol atas gaya hidup. Semua itu bukan teori semata. Semua itu bisa kamu terapkan mulai hari ini. Tidak perlu langkah besar. Tidak perlu sempurna. Yang kamu butuhkan hanya satu hal, konsistensi. Karena orang yang konsisten, meskipun berjalan lambat, akan selalu lebih jauh daripada mereka yang hanya berlari sejenak lalu menyerah. Kamu punya kekuatan untuk membentuk masa depanmu sendiri. Kamu punya hak untuk hidup tenang, bebas dari tekanan finansial. Dan kamu punya kemampuan untuk mencapai itu semua, meskipun saat ini kamu merasa masih jauh dari kata mapan. Percayalah, bukan seberapa cepat kamu sampai yang terpenting, tapi seberapa teguh kamu berjalan. Setiap keputusan kecil hari ini, menunda belanja, menyisihkan uang, mencatat pengeluaran, menolak ajakan konsumtif, semua itu adalah bentuk cinta pada masa depanmu sendiri. Masa depan di mana kamu tidak lagi hidup dari gaji ke gaji. Masa depan di mana kamu tidak lagi takut dengan tanggal tua. Masa depan di mana kamu bisa bilang dengan bangga, "Aku dulu berjuang, dan sekarang aku bisa menikmati hasilnya." Dan semoga, setelah kamu menutup video ini, kamu tidak hanya merasa terinspirasi, tapi benar-benar mulai bergerak. Karena perubahan tidak datang dari niat yang besar, tapi dari tindakan kecil yang dilakukan tanpa henti. Gaji pas-pasan bukan akhir dari segalanya. Itu hanya awal dari cerita besar yang akan kamu tulis sendiri, dengan kerja keras, kesabaran, dan keyakinan bahwa kamu pun pantas untuk hidup kaya, dengan cara yang jujur, terhormat, dan membanggakan. Jangan tunggu lebih lama. Mulailah hari ini. Dan lihatlah bagaimana hidupmu akan berubah.